Halo semuanya. Kembali lagi nih di podcast kita kali ini. Nah, di podcast kita kali ini aku bareng teman-teman kelompok 4. Gimana nih kabarnya teman-teman kelompok 4? Baik banget, alhamdulillah. Kebetulan hujanan hari ini. Waduh, iya nih cuacanya lagi nggak mendukung ya teman-teman. Semoga teman-teman kelompok 4 tetap sehat terus. Seneng banget nih akhirnya aku bisa ngobrol bareng teman-teman kelompok 4. Oke, jadi di sini di podcast kita kali ini kita bakal ngomongin satu isu yang lagi ramai banget nih diperbincangkan, baik di media sosial maupun di lingkungan nyata, apalagi di lingkungan pendidikan gitu ya. Nah, teman-teman kelompok 4 tahu nggak nih kita mau ngomongin apa? Apa nih Kak? Apa nih? Soalnya kalau masalah pendidikan tuh banyak banget nih. banget Yang sih. viral-viral banyak Nah. nih. Kita boleh spesifik. Oke, sebenarnya ini tuh isunya lagi ramai banget ya. Pasti kalian juga tahu, yaitu isu kepala sekolah yang menampar siswanya karena ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Nah, Yang menurut siswanya mogok sekolah itu ya? betul, iya yang itu. Yang ngerokok di kantin bukan? Iya benar banget, iya yang langsung ditampar sama kepala sekolahnya itu. Nah, kalian pasti tahu kan, soalnya emang udah ramai banget sih di Betul. media sosial ataupun ya di lingkungan pendidikan ini pasti itu udah ramai banget. Nah, aku mau nanya nih sama teman-teman kelompok 4, gimana nih menurut kalian mengenai isu tersebut? Kenalan dulu. Jujur ya, isu ini tuh menarik banget nih karena respon dari publiknya tuh beda-beda. Ada yang memandang itu sebagai ketegasan dalam mendidik, ada juga yang menilai bahwa tindakan itu tuh merupakan pelanggaran prinsip pendidikan atau hak siswa. Dan daripada langsung menghakimi gini, kita coba diskusi bareng yuk atau ngebedah kasus ini dari sudut pandang pendidikan. Iya benar. Tapi kita juga nggak ngomongin hanya perspektif kita juga bakal ngaitin di teori humanistik yang fokusnya itu ke manusia, terus nilai dan juga cara mereka mendidik anak-anaknya gitu. Oke, aku juga mau mention nih di podcast kita kali ini kita tuh kayak ngobrol biasa aja gitu ya, saling berbagi pendapat supaya kita tuh dapat perspektif baru gitu. Jadi di sini tuh kita sama-sama belajar. Jadi nggak ada yang salah maupun nggak ada yang benar. Oke, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, gue mau memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga memperkenalkan diri teman-teman kelompok 4. Perkenalkan, gue Eka Aulia Putri. Boleh dilanjut? Oke, gue Nadia Maraulia. Gue Putri. Kalau gue Baiti. Indonesia Negara Hukum, Assalamualaikum. Halo, Bu Tisa. Oke, karena semuanya udah saling memperkenalkan diri gitu ya, langsung aja nih kita masuk ke sesi diskusi, sesi yang paling ditunggu-tunggu. Nih kalau dilihat-lihat gitu ya dari teman-teman kelompok 4, kayaknya Nadia udah siap banget nih memberikan pendapatnya gitu tentang isu ini. Aduh, ketahuan ya sama Eka ya. Iya dong. Oke, jujur ya, ini gue langsung aja di sini. Gue agak sedikit di posisi pro nih teman-teman. Tapi perlu digarisbawahi ya, pro ini tuh bukan di soal tamparannya gitu, tapi di ke arah mendidiknya, niat mendidiknya itu guru gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari teori humanistik, nah guru itu kan gak cuman tugasnya ngajar doang ya, ngasih materi gitu, tapi dia juga harus ngedidik karakter siswanya gitu. Jadi dia punya tanggung jawab moral namanya. Nah, kalau misalnya kita lihat kasus ini kan ngerokok dan ini di lingkungan sekolah, yang pasti teman-teman semua nggak setuju dong ini terjadi Betul, gitu ya. karena kan di setiap sekolah tuh kan emang semuanya dilarang untuk merokok Iya, ya, apalagi untuk seorang siswa yang itu kan nggak diperbolehkan untuk merokok. Betul. Nah, dan ini menurut gue ya, ini tuh udah pelanggaran yang berat gitu, udah bukan sepele lagi gitu loh. Terus gak cuman soal aturan yang dilanggar sama siswa, tapi juga soal nilai gitu Eka. Oke, jadi menurut lo itu sebagai bentuk kepedulian gitu ya? Iya benar. Nah, karena humanis itu kan soal gimana mendidik itu memanusiakan manusia gitu. Dan guru juga harus punya cara yang tegas gitu supaya si anak ini bisa tahu nih mana nih yang salah, mana yang benar gitu. Nah, kalau misalnya semua diselesaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, terus kapan dong mereka itu sadar, kapan mereka ngerefleksikan diri sendiri kalau oh iya gue salah nih gitu. Gue paham sih maksud lo, tapi justru di humanistik kan memanusiakan manusia tuh kepake banget ya. Sedangkan menurut gue tamparan itu bukan merupakan memanusiakan manusia gitu. Bahkan kalau ditampar itu siswa jadi malah jadi malu, jadi takut, bahkan bisa bikin trauma gitu. Nah, kalau Rogers itu kan bilang ya bahwa belajar itu butuh rasa yang aman. Nah, bagaimana siswa mendapatkan rasa aman itu jika gurunya aja menampar dia gitu, kepala sekolahnya aja menampar dia?
menurut gua kalau siswanya dipukul, yang ada tuh dia bukan sadar, yang dipelajarin tuh bukan nilai tapi ketakutan gitu. Ya, Malah tapi trauma. kalau misal niat itu mendidik, nah tapi juga ya menurut gua guru itu kan atau kepala sekolah juga punya emosi gitu kan pastinya. Nah tapi emosi di sini gak cuman emosi di sini tuh bukan kayak lupakan marah, tapi rasa sayang dia, rasa peduli mereka, tanggung jawab mereka gitu kan ya. Berarti emosional berarti ya sebenarnya ya. Betul. Nah, walaupun si caranya ini ya emang kita belum terima ya karena itu belum ideal, belum benar gitu. Tapi dari sisi niatnya itu guru, si kepala sekolah kan pengen siswa itu berubah gitu, sadar. Gitu. Nah itu dia, niat baik tuh kan nggak cuma kalau caranya tuh mukul doang ya, bisa dengan cara lain kan. Nah di humanistik juga empati kan kepake banget. Nah kalau misalnya nampar itu menurut gua nggak ada empatinya sih. Nah kalau siswanya ditampar, yang dipelajarin itu ya itu tadi, dia malah jadi ketakutan, bukan kesadaran gitu. Terus dia berhenti ngerokok itu bukan karena dia sadar kalau itu salah, tapi karena dia takut dihukum. Dan kalau udah kayak gitu, siswanya jadi menutup diri gitu. Jadi kalau misalnya dia ada masalah lagi, dia jadi nggak akan cerita gitu. Menurut aku dua-duanya itu sama-sama penting, tapi cara kepala sekolahnya aja yang kurang tepat. Tapi merokok di sekolah itu juga masalah besar bagi sekolahnya. Nah, jadi pendekatan humanistik itu bukan cuman dibiarkan saja, tapi harusnya guru itu lebih tegas dengan cara yang lebih bijak. Benar, aku setuju sih sama Baiti. Sebenarnya tuh di sini tuh yang salah bukan niat awalnya gitu, tapi ke caranya. Sebenarnya kan humanistik itu tuh nggak melarang ketegasan gitu ya, tapi humanistik itu menekankan ketegasan itu harus dibarengi gitu sama sikap tetap menjaga harga diri si siswanya gitu. Jadi si siswa itu tuh tetap bisa belajar dari kesalahan mereka gitu tanpa rasa takut ataupun trauma. Jadi di sini tuh sebenarnya tuh yang jadi masalah itu tuh metodenya nggak sih, bukan tujuan awalnya. Ya, niatnya itu bagus, pengen disiplin dan bikin karakter yang lebih baik. Tapi cara yang dipakainya itu kurang. Harusnya tetap menghargai perasaan siswanya, harus tegas dengan cara tetap manusiawi. Misalnya dengan konseling, pemanggilan orang tua itu tetap tegas, tapi nggak melukai siswanya. Benar-benar. Jadi poin pentingnya di sini tuh sebenarnya tegas itu tuh perlu gitu ya. Tapi bentuk atau caranya itu tuh nggak harus selalu dalam bentuk kekerasan gitu. Karena ya itu tadi udah disebutin sama Baiti gitu kan. Ada banyak cara untuk tetap tegas gitu, tapi tetap mendidik juga nggak sih? Oke, kalau boleh gue tambahin ya dari sisi teori Maslow ya. Di piramida kebutuhan Maslow itu, jadi kebutuhan dasar itu adalah rasa aman dan penghargaan diri. Kalau misalnya siswa itu dipermalukan atau disakiti, itu kebutuhannya itu akan jadi rusak. Alhasil ketika siswa itu dipermalukan atau disakiti, jadinya siswa itu jadi defensif, bukan reflektif. Jadi kan memang tujuan pendidikan humanistik ini kan bikin siswa itu sadar dari dalam, bukan berubah karena tekanan luar. Tapi kalau misalnya dia udah kapok nih, terus nggak ngulangin lagi, itu gimana? Nah, kalau misalnya kapok itu kan kapoknya karena takut, bukan karena beda sama sadar. Karena kan emang humanistik kan emang nyari perubahan jangka panjang, bukan hasil instan. Jadi kalau misalnya kapok itu merupakan hal yang hasil yang instan. Kenapa? Karena berubahnya karena dia takut dihukum, dan suatu saat nanti di masa depan nanti, kalau dia bukan di sekolah ya atau di luar lagi, itu dia akan melakukan lagi atau melakukan hal yang sama. Beda dengan sadar. Kalau misalnya emang dia sadar bahwa hal itu salah, sadar bahwa merokok itu emang salah juga ya di sekolah gitu, dan dia sadar, ya dia bakal merubah itu sampai ke depan, sampai perbaikan ke depannya buat diri dia sendiri gitu. Oke, berarti ini tuh kayak soal pilihan gitu ya, mau perubahan cepet karena ya mereka takut gitu atau Iya. trauma, atau perubahan jangka panjang ya karena mereka sadar gitu. Betul. Benar banget. Dan humanistik itu kan jelas ya condongnya tuh ke arah perubahan yang jangka panjang gitu. Iya, gue juga setuju nih. Tapi berarti menurut gue juga kasus ini tuh ke arah nunjukin kalau si sistem sekolahnya itu juga salah gitu ya. Karena perlu dievaluasi lah gitu. Karena kenapa kok bisa kejadian si siswa itu tuh ngerokok di sekolah? Terus berarti edukasinya ada yang kurang gitu ya. Nah, itu jangan cuma fokus ke satu kejadiannya aja. Ini bisa jadi momen evaluasi sekolahnya juga.
Jadi momen-momen ini, permasalahan ini benar-benar apa ya, kenain semua bagian yang ada di sekolah gitu ya, dari siswanya, dari orang tuanya, sampai sistem operasi dari sekolahnya, sampai semuanya itu jadi sebagian bahan evaluasi untuk mereka gitu ya. Oke, kalau gue bisa narik kesimpulan gitu ya dari pendapat teman-teman, sebenarnya humanistik itu kan melarang kekerasan gitu ya. Tapi humanistik itu juga nggak membiarkan pembiasaan buruk gitu. Jadi tetap harus ada perlakuan untuk mencegah kebiasaan buruk gitu. Nah, sebagai guru itu harus bersikap tegas, tapi juga harus punya rasa empati. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, sebenarnya pendidikan itu tuh bukan cuma soal aturan aja, tapi gimana caranya kita itu memanusiakan manusia gitu. Nah, yang paling penting adalah siswa itu belajar bukan dari tamparan, tapi dari hubungan yang sehat dengan gurunya. Yes, benar, tujuannya tetap sama ya, yang bikin siswa itu punya rasa tanggung jawab dan juga kesadaran pada diri sendiri. Oke, terima kasih nih teman-teman kelompok 4 atas pendapatnya. Kita jadi punya perspektif baru gitu ya tentang kasus ini. Oke, segitu aja nih dari diskusi kita hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.